Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya, anak-anakku. Ya, jadi suasana seperti ini, kita belajar di dalam jaringan seperti ini tidak akan menjadi batasan kita ya untuk belajar, karena seperti dikutip dari kata Bapak Pendidikan ya, bahwa tiap tempat adalah tempat untuk belajar. Jadi tidak mematakan semangat. Anak-anakku, ya sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka saya ingin daftar hadir dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adi Juprianto. Anissa Ishak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, maka kita selalu berdoa semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Adi Juprianto, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai daring hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Adi Juprianto. Dalam pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan teman kemarin ya, yaitu tentang pembagian kekuasaan negara. Yang kita tahu persis bahwa di dalam negara ya tetap ada yang namanya kekuasaan. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita kali ini ya adik-adik ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah setelah melihat PPT ini, tayangan PPT, adik-adik itu mampu mendefinisikan tentang teori pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan sistem pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis tentang sistem pembagian kekuasaan ya negara Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan. Adik-adikku sekalian, Pak Guru punya gambar ini ya, ada gambar bangunan ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk mengatakan kira-kira bangunan apa ini? Silakan adik-adik. Saya, Pak. Oke, silakan adik ya, Adelia ya. Ya, silakan. Bangunan di negara. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya, tepuk tangan lagi. Pak Guru juga ada foto kedua ya. Ini ada foto kedua. Jadi adik-adik, kira-kira siapa yang bisa bantu Pak Guru seperti tadi? Menerangkan foto apa ini, gambar bangunan apa? Pak Guru. Saya Pak Silakan. Guru. Mantap, ayo semangat. Bangunan apa ini? Bangunan DPRI Legislatif membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Mantap, tepuk tangan. Ya, mantap adik Siti Amelianya ini ya. Yang ketiga, Pak Guru juga punya bangunan yang ketiga. Ya, kira-kira ini bangunan apa sih? Ada yang bisa bantu Pak Guru? Mahkamah Agung. Mantap, Mahkamah Agung ya. Ya, jadi ini adalah gedung Mahkamah Agung. Ya, masuk pada pembagian kekuasaan di bidang apa? Yudikatif ya. Jadi ini adalah tempat untuk mengadili ya seseorang yang telah melanggar aturan. Bermateri pengertian kekuasaan. Siapa yang bisa bantu Pak Guru apa itu kekuasaan? Saya Pak Guru. Oke, silakan. Mantap. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan itu bagaimana orang itu ya bisa mempengaruhi orang lain supaya apa yang diperintah atau menjadi kehendaki akan dilaksanakan oleh orang tersebut yang diperintah. Itu adalah kekuasaan ya. Oke. Lanjut kita adik sekalian, kita masuk pada teori pembagian kekuasaan. Ya. Jadi ini adalah gambar dari John Locke. Dia adalah tokoh politik dan liberalisme ya. Dia menerangkan bahwa pembagian kekuasaan dibagi atas tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan kekuasaan federatif. Ya. Setelah itu, menurut Montesquieu, itu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dan inilah yang coba diterangkan kekuasaan ini di Indonesia. Ya. Sebelum amandemen, kekuasaan inilah yang menjadi indikator atau pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Itulah materi kita kali ini, dan kemarin Pak Guru sudah bagikan kelompok ya, bagi kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan untuk memberikan tugas kelompok tentang lembaga negara. Lembaga negara presiden. Dasar hukum pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan memegang kekuasaan tinggi. Sekian dan terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kelompok yang lain. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan yaitu apakah BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia di bawah pemerintah atau kendali presiden? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diucapkan kelompok 1. Ya. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan bukan lembaga negara di mana? Presiden, melainkan mereka adalah lembaga negara yang setara. Kita berikan nafas dulu. Jadi adik sekalian, itulah presentasi kelompok ya. Ada tanya jawab. Jadi ada adik sudah menganalisis ya, sudah ingin mengetahui mendalam tentang berbagai kekuasaan yang ada di Indonesia. Untuk itu adik-adik, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Ayo, siapa yang bisa Saya, menyimpulkan? Pak. Silakan adik Desi. Ya. Baiklah, kesimpulannya, pembagian kekuasaan negara terbagi atas 2, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, horizontal terbagi atas 6. 1. Kekuasaan konstitutif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan legislatif, 4. Kekuasaan yudikatif, 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, 6. Kekuasaan moneter. Yang kedua, vertikal adalah pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan daerah. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus. Ini pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang lembaga negara di bawah presiden, yaitu kementerian dan non kementerian. Ya. Jadi insya Allah besok kita akan diskusikan itu. Dan yang terakhir adik sekalian, ada di LKPD itu tugas yang harus diselesaikan ya. Setelah itu dikirim di LMS ya, atau di WA group yang hasil dari tugas kalian, karena itu akan masuk pada penilaian saya sebagai guru PKN ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Adik-adik silakan doa penutup kegiatan kita hari ini. Sekian pembelajaran dari hari ini, semoga bermanfaat baik semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran dari hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, sampai itu pertemuan kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.